di endorse 90 juta itu bukan angka yang kecil, itu angka yang gede banget. Hola netizen yang tercinta, anak Nikita Mirzani, Loli, kembali jadi sorotan publik. Bukan mengenai hubungannya dengan sang ibu, melainkan karena terlibat dalam kontroversi utang endorse yang mencapai 90 juta rupiah. Hal ini terungkap dari isi percakapan si pengendorse yang sudah membayar Loli. Disebutkan bahwa Loli tidak melakukan kewajiban endorsement yang telah disepakati pada 3 Maret, padahal sudah dibayar 90 juta rupiah. Sang pengendorse juga menjelaskan bahwa ia sudah mengirim uang kepada Loli sebanyak 3 kali. Pertama pada 26 Februari 10 juta rupiah, lalu 40 juta rupiah pada 1 Maret, dan 40 juta rupiah pada 2 Maret. Pengendorse ternyata masih berbaik hati. Loli diminta membayarkan uang sebesar 80 juta rupiah saja. Sementara uang 10 juta rupiah sisanya sudah diikhlaskan untuk Loli. Pemberi endorse pun mewanti-wanti Loli agar proses pengembalian uang tidak dilakukan dengan cara nyicil sesuka hati. Walaupun diberikan kemudahan, Loli nyatanya belum dapat mengembalikan uang tersebut. Loli tidak bisa memenuhi permintaan pihak endorsement untuk meminta uangnya balik sepenuhnya. Namun, Loli mengaku jika ia sudah membayarkan uang yang sebelumnya ditransferkan ke rekeningnya. Loli yang sudah merasa mengembalikan uang endorsement tersebut meminta permasalahan ini untuk tidak dibesar-besarkan. Akan tetapi, pihak endorsement tidak terima karena Loli tidak membayar utang sepenuhnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya tuh berita epi-epi mulu di gua. Lu tahu kayak anjir, bisa diem dulu gak sih gitu. Kayak yang tadinya najis gua untuk nyari tahu tuh kronologinya kayak apa. Akhirnya gua nyari tahu tuh kronologinya kayak apa. Kayak anjir Bendi, lu gak punya kerjaan apa ya nyari-nyari berita kayak begituan. Pas gua tahu nih kronologinya kayak apa, anjir Loli istighfar neng, jangan begitu. Lu kecintaan banget sama tukang semir, jadi kayak begitu tuh. Mana tuh duit lu transfer ke sana gitu, terus buat bayar kuliah pacar lu, buat main game pacar lu. Loli istighfar neng, astagfirullahalazim. Yuk istighfar bulan puasa. Enggak, lu tuh perempuan anjir, perempuan neng, perempuan, jangan ngebiayain laki, jangan. Elah, udah mau pasti kasih tahu sama si pihak brandnya, lu malahan nyolot, lu malahan berdrama, malahan beralasan A, I, U, E, O segala macem. Kayak mana sih Loli? Astagfirullahaladzim. Gue capek banget sebenarnya ngebahas lu, tapi gue gergetan gitu. Gak apa-apa kan? Setiap warga Indonesia itu berhak berpendapat gitu kan, berhak mengomentari. Kata gue mah ya Loli, mending lu balik deh ke emak lu deh. Aduh, bandel bet bandel. Ini lagi heboh ya si Loli nih, ibaratnya kerja sama endorse 90 juta. Udah gitu videonya nggak dibuat-buat, terus sekarang dimintain refund sama brandnya. Menurut gue kayak, kok bisa ya? Udah bagus, lu dapet endorse dengan nominal yang menurut gue sangat amat wow ya buat orang biasa kayak gue gitu kan. Apa susahnya sih? Ya udah lu misalnya bisa di endorse apa, ya udah lu review aja produknya kayak biasa aja, nggak perlu effort gitu. Lu udah punya nama dari emak lo gitu kan, jadi nggak usah repot-repot lagi, nggak usah mulai dari nol gitu. Apa susahnya sih lu posting gitu loh? Kenapa harus ditunda-tunda sampai akhirnya brandnya kecewa dan akhirnya minta balik tuh duit? Duitnya kepake. Maksud gue kan sayang banget ya. Padahal menurut gue kayak kalau lu bisa dapat nominal yang seperti itu ya kan, menurut gue itu sangat amat diidam-idamkan banyak konten kreator gitu loh ya gak sih. Nah lu dapet tuh dengan mudahnya gara-gara kasus lu sama emak lu yang lagi viral gitu ibaratnya lah ya, jadi nama lu naik. Habis itu lu buang sia-siakan gitu aja gitu loh, kayak bikin orang tuh jadi nggak percaya sama apa ya, ibaratnya kayak udah males pakai lu gitu loh. Karena gue bingung aja gitu sama orang yang kayak gini gitu loh. Ada kesempatan emas, dapat duit dengan cara yang mudah dan halal pula ya kan. Habis itu yang maksudnya yang kerja sama juga brandnya bukan yang abal-abal pastinya. Soalnya kalau abal-abal nggak mungkin keluarin 90 juta buat endorse cuy. Jadi sayang aja gitu. Maksudnya banyak orang konten kreator yang kepengen sekali di endorse 90 juta. Gue nggak tahu sih itu berapa kali di endorse 90 juta. Jangan-jangan 900 kali lagi. Ya nggak tahu lah ya pokoknya. Intinya gue sangat menyayangkan aja sih. Sangat menyayangkan gitu. Lagi kalau misalnya lu kagak bisa bikin video, udah pulangin, jangan lu pake.
goblok. Apalagi di telepon lu tuh kayak ngeluh, ibaratnya lu butuh biaya hidup, ya kan, buat bertahan hidup. Nggak ada lagi yang biayain lu. Lalu tahu kenapa lu menyia-nyiakan kerjasama yang dengan nominal segitu, lu sia-siakan gitu aja. Yang ada sekarang orang-orang dan brand-brand itu pada kagak mau pakai lu, takut. Akhirnya yang cari duitnya susah siapa? Ya lu sendiri makin susah nyari duitnya. Udah kasih kerjaan yang gampang, halal, nggak dimanfaatin bener-bener, nggak digunain bener-bener. Harusnya baik-baik bersyukur ya. Yaudah lah ya, namanya juga masih anak muda, masih labil ya. Semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Ya udah, nonton aja lah kita. Nah ini guys, lagi rame juga ya. Jadi kan kita udah tahu ya permasalahannya Nikita Mirzani dengan anaknya yang namanya Loli ini ya. Itu kan udah heboh dari tahun lalu. Si Lolinya ini malah sekolah dan lebih suka pacaran dan nggak bisa dibilangin sama Nikita Mirzaninya. Jadi ada waktu dimana si Loli ini jelek-jelekan si Nikita ya. Sampai akhirnya si Nikita ini marah, jedok. Dan akhirnya beneran si Loli ini kan dihapus dari kakak juga dan dicabut semua fasilitasnya ya. Nah yang terbaru nih, si Loli bawa kabur uang endorse sebesar 90 juta. Jadi duit 90 juta ini kan sebenarnya buat endorse ya, tapi nggak diposting-posting gitu loh guys. Jadi yang endorse ini mau minta refund, tapi Loli ini nggak bisa ngasih duitnya karena udah dipakai sama pacarnya. Ya gimana ya, aku kalau jadi dia, aku nurut aja gitu loh sama mama aku. Karena apa? Pendidikan terjamin, duit jajan terjamin, masa depan terjamin, iya kan? Kenapa harus lebih milih cowok gitu loh daripada keluarga? Kalau memang cowoknya orang baik-baik, nggak seharusnya Loli ini jadi kayak gini gitu loh. Seharusnya bisa jadi penengah antara Loli dengan mamanya. Feeling seorang ibu itu jarang meleset ya guys ya. Mungkin si Nikita Mirzani juga lihat si cowoknya ini orang kurang baik, makanya dia nggak mau anaknya sama si cowoknya ini. Tapi ya karena itu udah pilihannya Loli, ya udah sih. Lagian ya, duit 90 juta itu banyak banget loh. Kalau aku punya duit 90 juta ya aku buat beli peralatan konten, terus siapa tahu bisa bikin podcast, iya kan? Undang siapa gitu. Itu buat modal lah. Ini malah dihabisin sama pacarnya, ya ampun. Jadi pacarnya ini kayak apa ya? Seolah-olah itu mengeruk duitnya si Loli ini. Dan juga jaga anak cewek itu susah loh guys. Apalagi kayak di umur-umurnya si Loli ini ya, di masa-masa remaja gitu ya. Memang itu masa lagi susah-susahnya. Namanya jatuh cinta itu pasti ya enak gitu kan ya, happy bawaannya terus gitu. Karena aku sendiri tuh punya anak perempuan, jadi aku ngerti gimana rasanya susahnya jaga anak cewek guys. Jadi ya kalau dari aku sih semoga masalahnya antara Nikita Mirzani dengan si Loli ini bisa cepet beres ya guys ya. Buat si Loli juga janganlah berlama-lama bermusuhan sama mama ya, karena perjuangannya seorang ibu itu melahirkan anak itu berat banget. Apalagi si Nikita Mirzani ini kan single mother kan ya, terlepas dari segala huru-hara yang dulu dia bikin. Tapi kita nggak bisa ngejudge book by its cover. Oke, next bahas kasus apa lagi ya? Rekaman antara anaknya Nikita Mirzani, Loli itu, dengan satu orang yang namanya Marissa, yang mana dia ini ngendorse dan udah bayar full 90 juta tapi nggak dikerjain guys. Akhirnya ketika Marissa ini minta duitnya balik, dia nggak bisa balikin, katanya uangnya separuh udah kepake. Terus disuruh nyicil, dia bilang katanya oke, gue mau nyicil tapi nyicilnya 2 juta, katanya begitu. Gue cuma mau bilang satu ya guys, di endorse 90 juta itu bukan angka yang kecil, itu angka yang gede banget. Dan gue yakin konten kreator yang ada di luar sana, mau itu makanan, mau itu make up, mau itu apapun itu gitu, gue yakin untuk mencapai angka segitu tuh kayaknya susah ya guys gitu loh. Gue nggak ambil endorsement sama sekali di TikTok gue gitu. Kenapa? Karena akun gue tuh rentan kena violation dan rentan di gitu kan, jadinya gue nggak berani gitu loh. Ini lu dengan platform lu yang mana yang nonton itu udah banyak banget, dan setiap kali lu nge-live yang nonton itu sampai puluhan ribu gitu kan, lu tinggal kerjain apa yang disuruh tapi lu nggak mau. Sumpah ya, kalau gue jadi dia, di saat gue pulang ke Indonesia, yang gue lakukan adalah memakai platform gue yang mana banyak banget orang yang ngeliat gue, dan pastinya lihat aja tuh endorsement aja 90 juta. Gue akan kerja seserius mungkin supaya gue bisa dapet cuan biar gue bisa ngidupin diri gue sendiri.
Dan dengan dia kayak gini, dia nggak profesional gitu, dia terima duit, endorsement, dan nggak dikerjain. Nggak akan ada yang mau endorse dia lagi karena tahu begitu gitu loh, nggak tanggung jawab. Terus lu mau makan apa cuy? Terus yang dia bilang dia diterima di college apa, kalian ingat gak sih dulu yang dia tuh pakai daster, terus dia tuh lagi nginep di rumah, numpang di rumah temennya yang cewek namanya Eda itu loh. Terus dia kayak yes dia keterima gitu. Kalian ingat gak sih yang itu? Gue kayak dulu pernah lihat deh, diterima di 2 college atau apa gitu loh. Terus gue ngeliat ada yang lewat di FYP gue yang mana dia itu lagi pergi treatment, kemudian dia itu lagi bikin alis baru, dan kemudian dia dibeliin sepatu sama siapa? Sama pacar barunya itu gitu loh. Bukan pacar baru, itu pacar lama ya. Yang jadi sebenarnya itu dibeliin sama pacar barunya, dibayarin sama pacar barunya atau enggak gitu loh. Hah? Kayak mana gitu. Dan dia kan katanya tinggal di Inggris, terus abis itu kan sekarang dia pulang ke sini gitu kan. Berarti kan dia di sana itu memang benar kata ibunya gitu, kalau dia itu udah nggak disekolahin lagi sama ibunya. Dan akhirnya dia berhenti sekolah guys. Satu lagi ya guys ya, apa yang gue pelajari ini dari pengalaman hidup gue ya gitu, dengan nyokap gue gitu. Nyokap gue tuh orangnya keras banget. Gue dipukulin sama nyokap gue disabet pakai ban pinggang, gue dipukul pakai sapu guys gitu loh dulu waktu gue masih kecil ya kan. Tapi separah-parahnya itu lebih parah di saat gue menjadi dewasa dan kemudian gue hidup dan gue harus mencari uang gitu kan. Masih enak hidup sama nyokap gue cuy. Sejahat-jahatnya nyokap lo, ini gue ya berdasarkan pengalaman gue. Tapi kan ada nyokap yang jahat banget sama anaknya, sampai anaknya mungkin dijual atau apa gitu. Untuk nyokap gue sih nggak begitu loh guys. Maksud gue adalah nyokap gue itu kayak, dia tuh Aries yang mana dia tuh keras kepala banget gitu kan. Dan gue tuh sama dia selalu bertentangan karena kita tuh kayak nggak cocok dari lahir. Gue kayak nggak cocok sama dia gitu. Jadi intinya adalah separah-parahnya nyokap lo, sejahat-jahatnya menurut lo nyokap lo, kalau dia tuh masih nyokolain lo, dia masih menghidupi lo, dia masih ngelesin lu piano, masih ngelesin lu panah, dan dia masih ngasih yang terbaik buat lo, itu nggak akan lebih buruk daripada lu hidup di luar sendirian gitu kan, dan harus berhadapan dengan